Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, sebelum kita mengkaji kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang mana diberi syarah oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kita hadiah Fatihah kepada mu'allif kitab, penulis kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu min ibadihi bil ma'athir al-hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdahu wa rasulahu wa asyhadu anna Muhammadan alladzi khassahu Allah ta'ala atil ubudi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min halalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan murtaji ghafarul masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadha syarhun wada'tuhu 'alal kitabil mustamil 'alal mawa'id lil 'allamah al-hafidh asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir Ibnu Hajar Al-Asqalani thumma al-Misri taghammadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Wa sammaituhu Nashaihul Ibad fi bayan alal Kita artikan secara global. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu memiliki dan makom tertinggi dalam kesempurnaannya. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, yang memberi kekhususan kepada siapa yang dikehendakinya dari hambanya dengan jejak langkah hidupnya yang penuh dengan hikmah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan juga utusannya yang diisi segala kesempurnaan penghambaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah senantiasa bersalawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri memenuhi hati Rasulullah dari perkara khususkan Nabi kita itu dengan keindahan yang sempurna. Maka jadilah Kanjeng Nabi kita ini masruron, orang yang bahagia, mansuron sekaligus orang yang tertolong. Dan sholawat ini juga semoga terlimpah kepada keluarganya dan sahabatnya dan para orang-orang yang melakukan memperoleh
jejak langkahnya sehingga mereka semua mendapatkan kebaikan yang sempurna. Orang yang mengharap ampunan Allah yang bernama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berkata, ini adalah kitab penjelas untuk menjelaskan kitab yang mengandung unsur mau'idhah milik dari Syekh bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syafi'i dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dari Mesir. Semoga Allah merangkaikan rahmatnya pada beliau. Amin. Dan kitab ini dengan nama kitab Nashaihul Ibad, yaitu nasihat untuk hamba. Baik, halaman pertama kita sudah membahas tentang hal-hal yang ingin dijelaskan oleh beliau. Fi bayani alfadhi munabihatin alal isti'ma'at. Di dalam menjelaskan lafaz-lafaz yang mengingatkan kita persiapan pada hari kembalinya kita, yaitu hari kiamat. Wa as'alullahal karima ay yanfa'a bihil muslimin. Dan saya memohon kepada Allah yang mulia untuk memberi kemanfaatan sebab ilmu, sebab kitab ini memberi kemanfaatan kepada para muslimin. Wa yaj'alahu dzakhiratan ila yaumiddin. Amin. Dan semoga Allah menjadikan kitab ini sebagai simpananku nanti di hari sampai hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhqiratin fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi athnaiha biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ucapan pertama yang tertulis di dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar itu adalah ucapan bismillah. Kemudian diberi keterangan oleh Imam Nawawi bahwa memang disunahkan untuk mengucapkan bismillah ketika permulaan segala sesuatu yang tidak hina. Dan jika meninggalkan ucapan bismillah di awalnya, maka datangilah di tengah-tengahnya. Bikaul ucapannya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Selanjutnya, alhamdulillahi fi kulli hin. Segala puji bagi Allah setiap saat. Au zamanin qalla au kathura. Atau suatu zaman sedikit maupun banyak. Wa auqatin lan beberapa waktu. Wa hiya azminatun mahdudatun, yaitu suatu zaman yang terbatas. Wa hiya min atfin khasin ala am, yaitu menyandarkan kepada sesuatu yang khusus kepada yang umum. Wassalatu ay al-atfu minallah wa min ghairihi. Salawat ini sebagai ucapan wassalatu ini sebagai ataf dari Allah wa min ghairihi, dan selain ucapan dari ucapan silihis, mudah-mudahan atas utusannya ila kafatil khalqi, kepada keseluruhan makhluk, utusan kepada keseluruhan makhluk. Asyrafil khalqi, yaitu makhluk yang paling mulia. Wa huwa ta'ala ala takdirin aujabat hul hikmah. Siapa asyraful khalqi? Yaitu adalah segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah atas takdir yang mewajibkan pada sesuatu itu ada hikmahnya. Wal bariyat ini memiliki arti itu segala makhluk secara mutlak. Awil lati fil aldi, atau di dalam bumi, fahya min atfil muradif, sebagai ataf yang berlawanan, au min atfil khas, atau dari ataf itu tempat kembali, menyandarkan dari yang khas alal am, dari yang khusus kepada yang umum. Fasayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim. Maka
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai orang yang paling utama, makhluk Allah yang paling utama di antara mereka. Hadhihi al-mustahdirah fid dihni, ini yaitu sesuatu yang hadir di dalam hati, itu munabihatun alal istidadi liyaumil ma'ad, sebagai peringatan atas persiapan kita bagi hari kembali kepada Allah, yaitu hari kiamat. Ay ala ta'ahub li ajli waqtil ruju', yaitu menyegerakan, memperingatkan, li ajli waqti rujuk, karena alasan kembali kita kepada Allah, ilallahi ta'ala. Fa inna minha ayil munabihat, sesungguhnya dari peringatan ini di dalam kitab ini, mayakunu mathna, ada yang dua-dua, au zaujain, artinya berpasang-pasangan. Wa minha mayakunu thulathiyan, yang ada juga di dalam peringatan ini yang berbentuk tiga-tiga, ila tamamil asyrah, sampai ke 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'u asyrata. Jumlah makalah ini ada 214. Wa arba'u asyratil akhbari, ada 214 khabar atau hadis. Khamsah wa arba'una wal bawaqi athar, ada 45 dan sisanya adalah athar atau cerita sahabat. Wa anal an uritu atabaruka bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini, dan saya sekarang ingin mengambil keberkahan dengan mendatangkan dua hadis yang mulia. Fal hadisul awal ajazani bihil allamah Syekh Muhammad Al-Khatimi Bali. Hadis yang pertama telah mengijazahkan kepada kami, yaitu guru kami yang bernama Muhammad Khatib Asyami, yang bernama Wahwa bin Uthman bin Abbas bin Uthman min an masilan ila Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Dan hadis ini didapat dari gurunya yang bernama Utsman bin Abbas bin Utsman dari gurunya yang sambung kepada Abi Dzar Al-Ghifari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah diriwayatkannya dari Tuhannya. Qala ta'ala. Berarti ini ada semacam hadis qudsi, ya. Ada hadis qudsi di dalamnya. Ya ibadi, wahai hambaku, ini haram tu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan wa ja'altuhu bainakum, dan aku menjadikan kezaliman di antara kalian semua itu perkara yang haram, maka jangan saling menzolimi. Nah, ini pesan Gusti Allah melalui hadis qudsi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, setiap dari kalian itu orang yang sesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku pasti memberi hidayah kepadamu, memberi petunjuk kepadamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, setiap dari kalian itu orang yang lapar, kecuali orang yang telah ku beri makanan. Maka mintalah makanan kepada diriku, maka aku akan memberimu makanan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, setiap dari kalian itu orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian padanya.
fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka akan memberi pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan di tiap malam dan siang, dan aku adalah orang yang saya mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka dari itu padaku, maka pasti aku mengampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat maldorot diriku, maka fatadurruni, maka kepepetlah kalian kepada diriku gitu. Jadi kita Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan sampai kepada kemanfaatan kepada diriku, maka mintalah manfaat kepada diriku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Andai kata orang yang awal di antara kalian sampai akhir di antara kalian, berarti sampai jutaan miliaran orang, baik dari sisi manusia maupun jin, berkumpul pada satu orang yang takwa hatinya, ya, hatinya berkumpul pada satu orang yang takwa hatinya, satu-satunya orang yang takwa hatinya di antara kalian semua, itu tidak menambahi kemuliaan kerajaanku sedikit pun. Coba, jadi kemuliaan Allah ini tidak bisa bertambah dengan adanya satu orang takwa yang tingkat ketakwaannya luar biasa gitu. Nah, ini juga jadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, yang awal sampai yang akhir di antara kalian, juga dari unsur jin maupun manusia di antara kalian, berkumpul atas kejahatan satu hati manusia di antara kalian, tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi kejahatan sekalipun apapun tidak mengurangi kemuliaan kerajaan Allah. Sebaliknya, kemuliaan seorang hamba yang luar biasa juga tidak menambahi kemuliaan Allah. Nah, gitu. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'aitu kulla wahid ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, ini cocok di musim corona ini. Ya hambaku, andai orang-orang awalmu dan akhirmu dari bangsa jin dan manusia kalian itu berdiri di batu satu, di batu yang satu, kemudian orang-orang itu memohon kepadaku, maka aku memberi tiap-tiap permintaannya, itu tidak mengurangi sedikit pun sesuatu apa yang di sisiku, kecuali seperti halnya jarum yang dimasukkan di lautan luas, nggak ada efeknya. Subhanallah. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku,
amal-amal kalian itu aku menghitungnya untuk kalian. Kemudian aku akan menepatinya untuk kalian. Barang siapa menemukan kebaikan, maka pujilah Allah. Dan barang siapa menemukan selain kebaikan, maka jangan menghina kecuali pada dirinya sendiri. Subhanallah. Wal haditsus tsani, hadis yang kedua. Ajazani bihil allamah as-Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhi musalsalan bil auliyah ila Abdullah bin Umar bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis yang kedua ini diijazahkan oleh Ahmad Mursafi setelah diijazahi dari Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i dari gurunya yang sampai bersambung kepada auliyah, sampai kepada Abdullah bin Umar bin As, sampai dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Kanjeng Nabi bersabda, Ar-Rahimuna yarhamukum Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu diberi kasih sayang oleh Allah. Maka berilah kasih sayang orang-orang yang tinggal di bumi, maka yang ada di langit akan memberi kasih sayang kepada kalian. Wal ma'nar rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsan ilaihim yuhsinur rahman ilaihim. Makna ar-rahimun artinya adalah untuk orang yang tinggal di bumi dari jenis manusia maupun hewan yang tidak diperintah untuk membunuhnya dengan baik. Nah, irhamu man tastati'una antarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu akil. Jadi kita diminta untuk menyayangi orang-orang yang semampu kita untuk memberinya kasih sayang dari jenis-jenis makhluknya Allah meskipun tidak punya akal, bisyafaqati alaihim, dengan penuh kelembutan, wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah, disertai dengan mendoakan mereka dengan penuh kasih sayang dan mohon ampunan. Yarhamkumul malaikatu, maka para malaikat akan memberi kasih sayang kepada kalian. Wa min rahmatihi amatan li ahli sama'il ladina hum aktsar min ahlil ardi, dan dari rahmat Allah secara umum li ahli sama'i pada penduduk langit yang jumlah mereka lebih banyak daripada penduduk bumi. Wala yajuzu li syakhsin ayyad'u li jami'il muslimin bi ghafri jami'i dzunubihim aw yad'u li faqirin binahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu minha dzalika wa yaqulu hadza minar rahmah bil khalqi li'annahu mukhalifun li nususis syari'. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berdoa bagi seluruh muslimin dengan mengampuni segala dosa mereka, atau berdoa untuk orang fakir seperti binahwi mi'at dengan menggunakan 100 dinar. Walaysa lahu jihatun, dia tidak memiliki suatu arah atau cita-cita yang membuat meremehkan dari hal itu. Wa yaqulu hadza minar rahmah, dan mengucapkan pada orang yang kita minta itu, ini adalah kasih sayang terhadap makhluk. Karena hal itu
berselisih dengan nususus syari, dengan nas-nas agama. Jadi di sini ayat doa ini kayaknya yang memiliki arti meminta ya, atau memohon ya. Memohon pada orang fakir. Oh iya benar. Jadi gini, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memohon pada seluruh umat Islam supaya mengampuni segala dosa mereka. Dan juga dilarang untuk memohon pada orang fakir. Orang fakir nggak punya uang. Minta benar. Dengan ucapan, loh ini loh sebagai wujud kasih sayang. Jadi kamu harus nanti dengan seperti itu nanti Allah yang makhluk Allah yang berada di langit ini akan ikutan mengampunimu kan gitu, ikut menyayangi kamu gitu. Jadi kayak promosi. Subhanallah. Rawa al-Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya fasirtu azkuru a'mali faqala lima lam aqbalha wa innama qabiltu minka dhata yaumin nazalat dubabatun ala midadi qalamika litashruba minhu wa anta taktubu fatarokta alkitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala umdu bi'abdi ilal jannah. Subhanallah, ini ada kisah menarik. Jadi Imam Ghazali itu pernah diimpikan oleh sahabatnya di dalam mimpi. Kemudian sahabatnya bertanya kepada Imam Ghazali, apa yang telah diperbuat oleh Allah terhadap dirimu? Allah membuat saya berdiri di hadapan Allah, kemudian bertanya kepadaku, kamu mau ngasih apa yang telah engkau lakukan di hadapanku? Yaitu Allah bertanya seperti itu, maka Imam Ghazali menjawab, kemudian aku ingat amal-amalku. Semuanya saya sebutkan, saya mengarang kitab ini, saya menulis kitab ini, saya mengajar di sana, saya memberi di sana, saya mendirikan universitas di sana, saya menjadi sana puluhan tahun kayak gitu. Kemudian lam akbalha. Allah menjawab, aku gak nompo kuwi. Kemudian wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dubab lamidati qalamika. Aku menerima segala apa yang kamu perbuat itu bukan dari amalan besarmu, tapi amalan-amalan kecil yang terjadi saat engkau menulis buku. Jadi ceritanya, suatu saat Imam Ghazali mengarang buku dengan pen tutul pena itu ya. Ada pen tutul, di situ ada mangsi. Ketika nulis mangsi ditulis. Ketika mangsi itu tidak ditutul, mangsinya kan udah sendiri di situ. Pulpennya di sini. Ada lalat. Lalat itu minum sepuasnya lamit sampai dilihat seperti ini karena saking hausnya. Minum tinta tersebut lalat itu terbang. Saking punya kasih sayang kepada lalat itu. Nah, akhirnya litashruba wa anta taktubu fataroktal kitabah, supaya dan kamu membiarkan lalat itu minum dari tinta itu, dan padahal kamu saat itu sedang menulis dan kamu meninggalkan penulisan hingga lalat itu mendapatkan bagiannya sebagai kasih sayang. Maka aku memberi kasih sayang itu. Maka dari itu yang telah menangkap Imam Ghazali, ajak Ghazali ini menuju surga.
Wah, subhanallah. Jadi ada satu amalan yang membuat Allah memberi rahmatnya kepada itu, kepada hamba tersebut. Ini sama seperti di dalam kitab Usfuriyah ya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, ada yang menceritakan menurut riwayat Abu Bakar, menurut riwayat yang lain itu yang berbuat adalah Sayyidina Umar, bahwa kecil bermain-mainan Usfuriyah atau burung emprit. Saking kasihannya, akhirnya burung emprit yang diikat itu dibeli oleh Sayyidina Umar. Ini saya belinya, kemudian dilepaskan. Ketika Umar itu wafat, gimana kabarmu Umar? Apakah amalan kamu semuanya diterima oleh Allah, mulai dari ketegasan kamu, keadilan kamu, kasih sayang kamu kepada para kaum fakir miskin? Allah memberi kasih sayangku disebabkan oleh kasih sayangku yang aku berikan kepada seekor burung emprit yang disiksa anak kecil, kayak gitu. Jadi ada satu amalan kecil yang ternyata menjadi ampunan bagi Allah Subhanahu wa taala sebab kasih sayangnya dititipkan pada makhluk tersebut. Baik, kita lanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatani jawabul amri war raf'i ala annahu jumlatun du'aiyatun wa huwa aula li anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamkum itu ada dua riwayat secara pasti sebagai jawabul amr, jawab dari perintah, dan bisa dibaca rafa karena memang merupakan jumlah atau kalimat doa. Wa huwa aula sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin. Dan jumlah doaiyah ya ini lebih utama karena doanya Nabi itu tidak tertolak. Wa min asbabi husnil khatimati al muwadzabah ala hadat du'a wa huwa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sebab husnul khotimah itu adanya mengistiqomahkan untuk doa ini. Doanya, ya Allah muliakan hadil ummatal muhammadiyah, umat iwaidika, dengan kebaikan awaid ya. Kalau aidah kembali, dengan kebaikan dirimu, kebaikan wi'aid ini kebetulan belum tahu artinya. Fidara ini di dua rumah, yaitu di dunia. Ikraman liman ja'altaha, sebagai kemuliaan bagi orang yang engkau jadikan min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha al-muwadzabah ala hadat du'a baina sunnati subhi wa fardihi wa huwa Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, aslih ummata Muhammad, afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hfadz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma fil ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Ini juga menjadi doa yang sebaiknya dibaca antara sholat qobliyah subuh sama sebelum sholat subuh.
Wa minha mulazamah hadat du'a wa huwa ya rabba kulla syai'in biqadrika biqudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla wala tas kulli syai'in wala tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Ada doa ini selalu mengajekan doa ini. Ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, ampunilah aku atas segala sesuatu, dan jangan engkau menanyaiku tentang, jangan engkau hisab aku dalam hal segala sesuatu. Ada segala sesuatu yang diharapkan. Baik, kita masuk ke halaman. Saya punya PR, artinya kita cari bareng. Babut Tathani, yang berisi hadis isinya 2 mau'idatan arba'atu akhbarin wal. Di dalamnya ada 30 mau'idhah, yang 4 berupa akhbar, berita dari Rasulullah, dan sisanya athar, cerita dari para sahabat. Wa na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil athar aqwalus sahabah wat tabi'in. Yang dimaksud dengan akhbar adalah ucapan Nabi, dan dimaksud dengan athar adalah ucapan para sahabat dan para tabi'in. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihati tsanaiyah ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada 2 budi pekerti yang tidak ada sesuatu apapun yang menandingi keutamaannya daripada 2 pekerti itu. Apa? Yang pertama, iman beri kemanfaatan kepada orang muslim. Cocok ini di musim corona. Manfaatan kepada muslim berupa apa? Kalau berupa harta, berupa pokok, punya tenaga bagian nganter, punya ilmu bagian ngaji kayak saya ini, jadi bagian ilmu aja. Bil maqali au bil ja'i, dengan ucapan bil jahi, ucapan atau dengan pangkatnya, au bil mali atau dengan hartanya, au bil badani atau dengan tenaganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Barang siapa pagi-pagi tidak punya niatan zolimi terhadap seseorang, maka diampuni oleh Allah sampai bermalam. Waman asbaha yanwi nusratal madlun, barang siapa pagi-pagi punya niat menolong orang yang didolimi dan memberi kebutuhan orang muslim, maka orang tersebut memiliki pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Cocok ini. Kekurangan yang punya hasil panenan dibagikan. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada yang mati kelaparan. Ada larangan untuk pembatasan wilayah, tapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk memberi makan. Bahkan tadi saya sempat baca berita, ada orang dalam seminggu tidak makan kecuali makan daun pepaya, karena dia memang dipecat dari pabrik, terus nggak punya makanan, orang-orang sudah ngempet semua, sehingga dia berhari-hari makannya cuma daun pepaya, daun kates itu. Subhanallah, nggak tahu ini sampai kapan. Mudah-mudahan selesai sebelum Ramadan ya Allah. Kita karena memang ada 2, ketika orang itu tidak kemana-mana, tidak kena virus corona, tapi kalau tidak kemana-mana jadinya lapar, lama-lama justru malah meninggal karena tidak lucu lagi ini, karena memang Indonesia merupakan daerah tropis yang di situ bisa tanam apa saja, beda dengan negara-negara lain.
di negara Eropa atau di wilayah Timur Tengah itu tidak setiap tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, tapi kalau di Indonesia itu kita buang kelusunya, peloknya aja kita bisa tumbuh. Sama halnya ketika kita nanam padi itu banyak panenannya. Maka dari itu jangan sampai ada berita yang gara-gara lockdown atau karantina wilayah meninggal bukan karena virus corona tapi karena kelaparan. Itu tidak elok bagi kita gitu. Baik, kita lanjutkan kasihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi lin-nasi wa afdalul a'mali idkhalu sururi ala qalbil mu'mini yadrutu anhu ju'an aw yakshifu anhu karba aw yaqdi lahu daina wa khaslatani la syai'a akhbathu. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan amal yang paling utama itu adalah idkhalus surur, memberi kebahagiaan pada hati orang mukmin. Terus ada pertanyaan, Tat, kalau ngeprank itu idkhalus surur apa enggak? Ya enggak. Itu malah membohongi publik itu. Besok semuanya saya gratiskan ya toko saya karena akan ada lockdown. Wah, semua bahagia. Ternyata ketika sudah esok hari datang ke tokonya tapi barangnya nggak ada gitu. Yang gratis berarti yang ada di situ ternyata sudah diangkut untuk dijual di tempat lain. Ini ngeprank, ini nggak boleh. Itu bukan bagian dari itu kalau surur ya. Ini malah kejahatan ini. Baik, kita lanjut. Yadrutu anhu ju'an, menolak dari yadrutu anhu ju'an, menolak kelaparan atau menyingkapkan kesedihan atau membantunya untuk menyahurkan hutang. Dan dua pakarti ini tidak ada sesuatu yang lebih buruk. Ai anjasu atau yang lebih najis dari kedua hal ini. Apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, dan memberi madorot terhadap orang Islam. Fi abdanihim wa amwalihim, di dalam tubuh mereka atau di dalam harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Sesungguhnya seluruh perintah Allah itu kembali kepada dua budi pekerti. At-ta'zim lillah wasyafaqah li khalqihi. Yang pertama, memuliakan, mengagungkan Allah dan juga memberi kasih sayang kepada makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah sholat untuk mengagungkan Allah, tunaikanlah zakat untuk memberi kasih sayang kepada makhluknya Allah. Wa qauluhu ta'ala ushkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ruwiya'an Uwais al-Qarni annahu qal maratu fi ba'di saya apa ini? Maratu fi ba'di saya hati bi rohibin fakultu ya rohib ma awalu darajatin yarqaha al muridu qala raddul madzalim wa khuffatul zuhri minat taba'ati fa innahu la yas'atu lil abdi amalun wa alaihi taba'atun aw madlamatun. Ada sebuah cerita dari Uwais al-Qarni. Saya lewat ketemu dengan seorang rohib pendeta, maka saya tanya, apa derajat pertama yang mengangkat seorang murid? Yang pertama adalah menolak kezoliman. Menolak kezoliman wa khufatu zuhri ini dan juga minat tabi'ati wa khufatu zuhri dan juga khufatu zuhri
Apa ini, subhanallah, ini kebetulan saya beli baru, belum dikasih makna. Yang sempat ngaji di Kuagen itu kena banjir di tahun 2007 di Dinjenes ya. Kitab Nasyualibat asli milik saya yang saya maknai selama hampir 2 tahun waktu ngaji hari Selasa dengan Yai. Nanti kita kaji tentang hal ini, apa yang menjadi PR saya ya. Kemudian la yas'udu lil abdi amalun wa alaihi taba'atun aw madlamatun. Tidak naiklah seorang hamba ketika amalnya itu tidak naik kalau dirinya itu memiliki kezaliman dan juga taba'atun. Apa taba'atun? Memiliki beban apa-apa, kurang tahu. Yang jelas di sini belum ada makna yang bisa saya pahami, taba'atun sama khifatud duhri. Ini PR saya ya. Oke, kita lanjut ke maqalah yang kedua. Wal maqalatu tsaniyatu qala Nabi wa alaihi salam alaikum bi mujalasatil ulama'i al-amilina wastima'i kalamil hukama'i awil alamina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati ayil ilmin nafi kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara wasailu wasalu al ulama wa khalitu al hukama wa fi riwayatin jalis al ulama wa sahib al hukama wa khalid al kibriya al kubara ay fa innal ulama salasatu aqsaman al ulama bi ahkamillahi ta'ala hum ashabul fatwa wal ulama bi dzatillahi ta'ala faqat wa hum al hukama fa fi madakhilatihim tahdzibun lil akhlaq li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah wal ulama bil qismaini wa hum al kubara fa inna mukhalitata ahlillahi ta'ala taksibu ahwalan saniyatan wa naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lafdi faman nafa'aka lahdatan nafa'aka lafdhuhu wa man la fala wa kana sahru suhrawardi yatufu bi ba'di masjidil khaif bimina yatasaffahu al wujuh Allah idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Nah, ini ada cerita bahwa hadis dulu kita baca. Hendaknya kalian duduk bersama para ulama, juga mendengarkan ucapan para ahli hukama, ulama yang ahli hikmah. Nah, siapa hukama? Yang pintar terhadap pengetahuannya terhadap Allah, yang kata-katanya kesesuaian. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba, karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi ibaratnya kita itu diminta untuk mencari sumber air hujan, itu para ulama dan hukama. Nah, lain dari Tabrani dari Abu Hanifah, duduklah dengan para orang-orang besar, selalu bertanyalah kepada para ulama dan selalu bergaullah dengan para ahli hikmah. Duduklah dengan para ulama, temanilah orang-orang yang ahli hikmah dan berbaurlah dengan para orang-orang besar dalam ilmu agama. Nah, ulama ini dibagi menjadi 3. Ada ulama yang ahli mengetahui hukum-hukumnya Allah, yaitu orang yang pintar membuat fatwa. Fatwa yang beneran, bukan dipolitisir ya. Fatwa yang benar-benar dari hukum asal, mulai menggunakan Quran, hadis, ijma' qiyas gitu, bukan
bukan analogi mereka sendiri gitu. Yang kedua adalah ulama yang hanya mengetahui zatnya Allah. Mereka adalah ahli hikmah. Nah, karena di dalamnya ada pembersihan terhadap akhlak. Karena hati mereka terpancar terhadap ma'rifatullah, mengetahui Allah. Dan terpancar pula rahasia-rahasia mereka terhadap cahaya yang Allah. Nah, ulama itu ada dua, yaitu kubara, pembesar-pembesar yang bercampur dengan yang mengenal Allah secara ahwal, secara tingkahnya itu mulia dan memberi kemanfaatan terhadap sekitarnya. Nah, tidak hanya ucapannya, tapi tindakannya juga memberi manfaat gitu. Maka kita diminta untuk mendekati orang yang semacam itu. Ucapannya sama perbuatannya sama dengan apa yang diungkapkan oleh ulama itu. Nah, kalau jika dia omdo alias omong doang, ya kan aja, nggak usah bergaul dengan itu gitu. Dan Suhrawardi bercerita bahwa beliau berkeliling di Mina untuk bertatap muka para ulama, bertatap muka sambil menatap wajah. Karena sehingga beliau berkata, sesungguhnya Allah memiliki hamba yang apabila hamba itu melihat kepada seseorang akan melimpahinya kepada itu. Aku mencari orang-orang tersebut. Ulama yang disalami oleh Syekh Suhrawardi itu memang berharap wajah mereka, menampak mereka dan bersalaman dengan mereka. Menatap wajah kita ini akan semacam menggelontorkan kebahagiaan batin yang tidak bisa terbeli oleh apapun. Itu niatannya Suhrawardi berkumpul dengan bertemu bersofah atau bermuajah dengan para ulama itu. Nah, kita lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bithalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Akan tiba suatu zaman atas umatku di mana umatku itu lari dari ulama dan ahli fikih, maka Allah menguji mereka dengan 3 bencana. Yang pertama, Allah menghilangkan keberkahan dalam hasil pekerjaan usaha mereka. Ini kita sudah merasakan itu. Hasilnya banyak jutaan, ternyata tidak berkah ya. Hilang, ditipu orang, kadang rugi, terus kadang kayak gitulah. Itu tidak berkah itu. Karena menjauh dari para ulama. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Ini hati-hati ini. Yang kedua, Allah memberikan kerajaan, penguasaan kepada mereka itu dengan seorang pemimpin atau presiden yang zalim. Nah, coba bayangkan. Bikin kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya gitu. Ini bahaya ini. Ini sebab para rakyatnya menjauh dari para ulama. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, hukuman bencana Allah itu ketika umat itu jauh dari para ulama. Yakhrujuna minad dunya, mereka mati dengan tanpa membawa iman. Coba bagaimana hukuman ini berasa kita alami ya untuk sekarang. Kita nggak tahu apakah ini benar-benar hukuman dari Allah sehingga menjauhnya umat dari para ulama itu mengakibatkan 3 bencana yang dirasakan oleh semuanya. Yang pertama, rezekinya tidak berkah. Yang kedua, diberi oleh Allah pemimpin yang zalim. Yang ketiga,
meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Ini bahaya banget ini. Mudah-mudahan ini belum datang ya, sehingga kita tidak menangi masa-masa kesulitan semacam itu. Kita masih dekat dengan para ulama, dengan habaib. Kita masih mencintai mereka, mendengarkan fatwa-fatwa mereka, sehingga Allah tidak menurunkan 3 bencana ini kepada kita. Baik, kita lanjut. Wal maqalatu salisatu, makalah yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Man takhalal qabra bila zatin aw minal amali salih faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, barang siapa masuk kuburan tanpa bekal, yaitu amal soleh, maka diibaratkan dia naik perahu tanpa mengarungi lautan tanpa kapal. Coba kalau ngandalkan renang, berapa kuat kita renang di tengah lautan, ya kan? Nggak mungkin lebih dari 200 atau 500 meter, 1 kilo kita sudah, apalagi lautan begitu luasnya gitu. Jadi orang yang meninggal atau masuk ke alam kubur tanpa bekal itu ibarat mengarungi lautan tanpa perahu. Ay fayaghriku gharqan li la khalasalahu illa biman yungkidhuhu kama qala Allahu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akibatnya mereka tenggelam secara pasti, kecuali yang illa kal ghariqil mughawwith. Tidak ada mayit di dalam kubur itu kecuali seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Ai talibu li ayyughatha, yaitu seorang penolong, mencari untuk pertolongan. Wal maqalatur rabbi an Umar radhiyallahu anhu naqala ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sifli hasanati Umar faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru lama hasartuha faqala sifli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatum min hasanati Abi Bakrin izud dunya bil mali izul akhirati bi salihil a'mali tangqawi dunya wala tasluhu illa bil amwali wala tattaqawi umurul akhirati wala tasluhu illa bil a'mali sholihati. Makalah yang keempat ini dari Umar, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti Muhammad kepada Jibril, berilah sifat kepadaku, berilah infokan kepada diriku kebaikannya Umar. Maka dijawab oleh malaikat, andai kata lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon itu menjadi pena, aku tidak mampu menghitung kebaikan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, berilah sifat kepadaku kebaikannya Abi Bakar. Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Loh, Umar itu satu kebaikan di antara kebaikannya Abu Bakar. Dihitung lagi gitu. Nah, Umar bin Khattab berkata, kemuliaan dunia dengan harta dan kemuliaan akhirat dengan solihnya amal. Maka fala tangqawi umurud dunya wala taslu illa bil amal. Maka tidaklah pantas urusan dunia itu dan juga tidak layak urusan dunia itu kecuali dengan harta, dan tidak wala tataqaw umur akhirah wala taslilu, dan tidaklah menjadi layak bagi urusan-urusan akhirat kecuali dengan amal yang sholih, kayak gitu.
Jadi kita sudah sampai di halaman 4. Saya berarti punya beberapa PR yang nanti insya Allah kita kaji di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, kita mampu melewati masa-masa karantina wilayah ini dengan baik. Kita bisa terus, hati kita bisa terus terkoneksi kepada Allah, sehingga semua musibah, semua bencana ini semata-mata ujian dari Allah. Kita berharap ini bisa segera berakhir. Kita berharap semuanya bisa segera normal kembali seperti biasanya, beraktivitas di luar rumah dengan biasa tanpa harus dikejar-kejar oleh Satpol PP. Ngopi pun bisa berlama-lama di warung-warung angkringan seperti biasa, jangan sampai diciduk polisi. Kita nggak tahu kenapa para napi dikeluarkan membuat kehebohan, sementara yang ngopi kelamaan, berkumpul-kumpul ngopi, ditangkepin, dimasukin penjara gitu. Jadi ada semacam kebalikan logika yang membuat kita tambah resah ya, karena yang dikeluarkan 35.000 itu bukan orang yang sedikit. Tadi ada berita yang mencuri di Indomaret, di Alfamart, itu adalah para napi yang dikeluarkan. Terus ada juga yang begal, ibu-ibu belanja, ada juga yang mencuri ketahuan, itu adalah para napi-napi yang dikeluarkan. Kita nggak tahu kok menjadi seperti itu. Kita lanjut ke makalah yang kelima. Kita belum bisa pamit karena kita masih bisa bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah al-khamisah, makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Utsman radhiyallahu an berkata, harapan dunia atau keinginan dunia itu adalah kegelapan di dalam hati, sedangkan keinginan urusan akhirat, cita-cita di dalam urusan akhirat itu merupakan cahaya di dalam kolbi. Ail hiznu hazanu fil umuril muta'alliqah bidunya sara mudliman fil qalbi, sara mudliman sara madlaman fil qalbi, wal hazanu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawaron lil qalbi. Artinya kesedihan di dalam urusan yang berhubungan dengan dunia itu menjadi kegelapan di dalam hati. Kesedihan di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat itu menjadikan cahaya di dalam hati. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini menjadi cita-cita besar kami dan menjadi puncak keilmuan kami. Wal maqalatus sadisatu, makalah yang ke-6. Anu dari Sayyidina Ali karramallahu wajah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Mencari ilmu maka surga itu menjadi pencariannya, dan barang siapa mencari untuk berbuat maksiat maka di tempat mencarinya. Aiman istaghala fil ilmi nafi alladhi la yajuzu lil baligh al aqil jahlahu kana fil haqiqati taliban lil jannah wa ridha illahi ta'ala, wa man kana muridan lil maksiati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Artinya barang siapa tersibukkan di dalam ilmu yang bermanfaat, yang tidak boleh bodoh bagi orang balik akalnya, maka sejatinya dia sedang mencari surga dan juga mencari ridha Allah. Barang siapa orang itu berkehendak untuk melakukan maksiat, maka sejatinya dia sedang mencari neraka dan juga mencari murka Allah. Wal maqalatus sabi'atu an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, ma'asallahu karim ay hamid al-fu'al wa huwa min man yukrimu nafsahu bittaqwa wal bil ihtiras anil ma'asi. Ma'asa karimun gitu.
wala atharad dunya aila qaddamaha wala faddalaha alal akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Siapa ini yang berkata, Yahya bin Mu'ad berkata, tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mulia, yaitu orang yang terpuji perbuatannya, yaitu orang yang dirinya dengan takwa kepada Allah dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Wala atharad dunya alal akhirati hakimun, dan tidak akan mengutamakan dunia mengalahkan akhirat. Hakimun, orang yang bijaksana, yaitu orang yang berkesesuaian di dalam perbuatan dan ucapannya, yaitu orang yang menolak dirinya untuk berselisih terhadap akalnya yang sehat. Wal maqalatu tsaminatu, maqalah yang nomor 8, anil A'mash, dari Syekh Ahmas ismuhu Sulaiman bin Mahrani al-Kufi. Ahmash ini nama aslinya Sulaiman bin Mahrani al-Kufi dari Kufah. Radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa kallats al-alsunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi dunya kallats al-alsunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa modal hartanya itu takwa, maka kallat al-alsunu an wasfi ribhi dinihi, kedul lisannya, kedul untuk mensifati keuntungan agamanya, tidak menghitung berarti. Dan barang siapa modal hartanya itu dunia, maka kedullah lisannya untuk mensifati kerugian agamanya. Wal makna man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajidina bil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun kathiratun la tuhsa. Artinya, barang siapa memegang tali kendali ketakwaan dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi maksiat, dengan bi'an assasa af'alahu, dengan memupuk perbuatannya dengan kecocokan syarak, maka dia memiliki kebaikan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i falahu sayi'atun kathiratun ajazat al-sunu an dzikri dzalika bil adadi. Barang siapa berpegang teguh atas perkara-perkara yang berselisih terhadap syariat, maka dirinya memiliki kejelekan yang banyak sehingga lisan itu tidak mampu menghitung saking banyaknya. Wal maqalatu tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, maqalah yang ke-9 dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa Syekhul Imam Malik, yaitu beliau adalah gurunya Imam Malik. Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin aistiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha. Ail maksiyah kullu maksiyatin nasya'at an kibrin ay da'wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiyata iblisa kana asluha ail maksiyah minal kibri yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam wali anna zallata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwah bisababi istiyaqihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwati al-manhi anha. Nah, ini makalah yang ke-9 adalah dari Sufyan ats-Tsauri, yaitu gurunya Imam Malik. Setiap kemaksiatan yang tumbuh dari syahwat, dari keinginan hawa nafsu syahwat, itu bisa diharapkan untuk mengampuninya dari kemaksiatan itu. Nah, setiap maksiat yang tumbuh dari kesombongan, yaitu mengaku lebih utama, maka tidak bisa dimintai, tidak bisa dimohon pengampunannya, karena maksiatnya dari sombong. Dia mengira bahwa dirinya lebih baik dari Adam,
Dan karena keplesenya Sayyidina Adam itu asalnya dari syahwat. Sebab keinginannya untuk mencicipi buah syahwat yang terlarang, yaitu buah khuldi yang terlarang. Wal maqalatul ashiratu, makalah yang ke-10 abizuhati dari sebagian ahli zuhud. Wa humul ladzina taqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim min man adnaba dzamban ay tahammalahu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki li anna haqqahu ayandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalik yabki haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ati fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa yudhiku wa ayyafrahu ghayatal farahi li husuli matlubihi wa huwa Makalah yang ke-10 dari sebagian ahli zuhud, yaitu orang yang menghinakan dunia dan tidak peduli terhadap dunia dan hanya mengambil sedikit secukupnya yang dibutuhkan dari urusan dunia. Ucapannya seperti ini: barang siapa melakukan suatu dosa dan dia dalam kondisi tertawa-tawa, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dalam kondisi orang tersebut menangis, karena sesungguhnya dia berhak untuk menyesal dan mohon ampun kepada Allah, tapi enggak dilakukan. Waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa taat kepada Allah dan dia menangis karena malu dan takut kepada Allah atas kesembrononan dia di dalam ketaatan, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga, dan sementara orang tersebut dalam kondisi tersenyum, berbahagia sebagai puncak kebahagiaan karena berhasil terhadap apa yang dicarinya, yaitu ampunan dari Allah. Wal maqalatul hadiyata asyrata, makalah yang ke-11 an ba'dil hukama'i dari sebagian ahli hikmah, ail auliya artinya para wali, la tahqiru adz-dzunubas shighara, janganlah kalian meremehkan dosa kecil, ay la ta'adduha sigharan, jangan kau menganggap dirinya kecil, fa innaha tasya'abu min hadzunubul kibar, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bisa bercabang-cabang menjadi dosa besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahu ta'ala fi tilkas sighar, bisa jadi Allah murka sebab banyaknya dosa kecil yang banyak itu alias sudah menjadi besar. Wal maqalah ats-tsaniyata asyrata, makalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, la saghirata ma'al israr fa innaha bil muwadhdha ta'dhumu fatasiru kabiratan. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiyatan wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr ini artinya tidak ada dosa kecil yang disertai dengan terus menerus, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar itu disertai dengan banyak istighfar, artinya bertaubat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan makalah yang ke-12 ini bisa memberi pencerahan dalam hati kita. La saghirata ma'al israr, la kabirata ma'al istighfar, ini kita praktekkan. Tidak ada dosa kecil itu bersama dengan keberlangsungan dilakukan. Sebaliknya tidak ada dosa besar kok bersamaan dengan istighfar alias taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dosa-dosa kecil dan juga dosa besar dan selalu memohon ampun kepada Allah sehingga taubat kita bisa diterima oleh Allah. Dan selamat malam, terima kasih sudah bersama kita. Insya Allah kalau besok pagi atau besok malam ada waktu kita bisa mengkaji lagi dari materi-materi ini, dan insya Allah saya juga menjelaskan
arti yang beberapa kosakata yang belum kita jelaskan artinya tadi. Dan selamat malam, selamat istirahat. Mudah-mudahan hati kita tertambahi nutrisi di dalam hati, menambah ketenangan jiwa kita. Allahumma amin. Demikian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.